Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kumpulan nikmat yang kemudian dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bertemu guna untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang berhak kita ibadahi. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah berjalan mendahului kita, di depan kita, dan kita tinggal mengikut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca bagian dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab, ini adalah kitab sebelum kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, kitab yang ke-96. Kemudian, atau beda penomoran ya, ada yang berbeda nomornya. Kemudian setelah nanti kitab Al-I'tisam ini baru masuk ke kitab At-Tauhid, yaitu kitab yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari, bahasan yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Hanya saja dari Sahih Bukhari ini saya ringkas dan saya hanya mengambil rawi a'lanya. Saya tidak mengambil sanadnya secara utuh. Sanadnya Imam Bukhari, saya hanya mengambil rawi a'lanya. Atau saya meringkas sanadnya. Kitabu Al-I'tisami bil Kitabi was Sunnati. Kitab tentang Al-I'tisam, yaitu berpegang bil Kitabi was Sunnati, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillahi, terhadap tali Allah, jami'an, seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Dan jangan kalian bercerai-berai. Ada dua hal yang tercelah di dalam beragama, atau yang di antara hal yang paling tercela dalam beragama. Yang pertama adalah bercerai-berai. Kemudian yang kedua adalah berselisih. Ya, berselisih dengan perselisihan itu yang mengakibatkan pertengkaran. Dua hal tersebut. Maka untuk menyatukan umat Islam ini, mereka harus sepakat dan berpedoman pada sumber yang disepakati, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah yang dimaksud di sini oleh mufassirun, oleh para ahli tafsir, yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini tidak akan bisa lepas dari As-Sunnah. Sebab As-Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Seperti itu kita memahami ayat ini. Jangan dipahami bahwa tali yang dimaksud di sini adalah tali betul, seperti yang diajarkan, ya. Maka tani mana maka wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali itu. Ya. Ini adalah jenis penafsiran yang tidak mengetahui bagaimana ulama memahami penafsiran ayat ini. Jadi ini tafsir sendiri. Yang dimaksud tali di sini adalah Al-Qur'an. Dan yang menjelaskan Al-Qur'an yaitu As-Sunnah. Berpegang teguhlah. Jadi yang merasakan, ya, goncangan tali itu yaitu orang yang berpegang teguh. Coba gerak aku makatan dimasuki, kalau tali itu bergetar, kita juga ikut bergetar. Ya. Seperti itu. Jadi semakin kita berpegang pada terseding itu, kita akan merasakan bagaimana, ya, kencangnya itu ujian dan cobaan orang-orang yang berpegang teguh. Berpegang teguh, ya, bukan cuma pegang-pegang saja, apalagi kau ni ita bawa mi, ya. Jadi itu nama kencapa cobana orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau dalam beragama, dan ini bisa menjadi renungan bagi kita, ketika kita tidak ada ujian di dalam beragama. Sebab orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang mendahului kita itu, mereka ketika berbicara tentang ujian, maka kita akan melihat diri kita ini belum berbuat apa-apa. Dia pegagah, dia direken nyaleta. Ya. Bagaimana orang itu, misalnya kita dengar orang-orang yang dibenci dari keluarganya, diusir dari keluarganya, diusir dari kampungnya. Ya. Bagaimana Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, seorang alim, seorang ulama. Belum lagi kita semakin mundur ke belakang pada para sahabat, seperti Bilal ibn Rabah yang disiksa oleh majikannya yaitu Umayyah ibn Khalaf. Betul-betul disiksa, ya, dasurin rengang dan diarak itu keliling di bawah terik matahari. Akan tetapi seperti itulah ujian, seperti itulah ujian orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, atau terhadap kemurnian akidah dan tauhid, kemurnian di dalam beragama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi yang dimaksud di sini Alkitab yaitu Al-Qur'an. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Kemudian yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, kemudian sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat itu ada dua. Sifat khuluq, akhlak, dan sifat khalqiyah. Ya, sifat penciptaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tingginya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sifat. Ya. Ada juga sifat dari segi akhlaknya. Kemudian ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang dimaksud as-sunnah. Jadi sunnah itu perkataan, sinina adana nabita, kemudian perbuatan,
Pian-pian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sifatnya, lalu kemudian ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah as-sunnah. Walaupun as-sunnah ini banyak pengertiannya, tapi kalau kita katakan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan as-sunnah, as-sunnah yang dimaksud di sini adalah yang didatangkan atau yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, dan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ya, in huwa illa wahyu yuha, tapi itu adalah wahyu. Jadi berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan pilihan. Tanya pilihan, maka kita memilih berpegang atau tidak berpegang. Ini kewajiban. Ini kewajiban. Dan jangan sekali-kali orang itu meyakini bahwa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber mudarat, adalah sumber kecelakaan, adalah sumber kerusakan, ya, atau kebinasaan atau kerugian. Itu muncul dari kelemahan akidah. Madodong itu Kalau kemudian orang itu mengatakan, "Oh ya, apa sih kok Pak? Begini kalau ya." Dia meyakini bahwa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah ini adalah sebab kerugian dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in", jika kalian berselisih dalam satu hal, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, itu pasti baik sekarang. Wa ahsanu ta'wilan, dan itu pasti akibatnya baik akan datang. Dua hal. Jika kalian berselisih dalam satu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum narekumatappe muki tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi orang semakin kuat imannya seseorang itu kepada Allah dan hari akhir, maka membuat dia semakin berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin lemah, maka semakin dia akan menyepelekan itu. Bayangkan para ulama, mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah itu dalam hal yang paling sepele sekalipun. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ini istata'ata alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Nareku mulle de mukakang yulumu nasaba angkada lelena ya tonorom pigau. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Itu tu panritata ya kuna kakang lu nang kada lelena. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Di antara dalil ad-darar dengan kaidahnya pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dararu yuzal atau la darar wa la dirar. Ya. Ini kan mudarat ini maka lalu kemudian kita hilangkan, kemudaratan itu dihilangkan. Seperti itu para ulama. Ya. Itu dalam hal sepele, apalagi dalam hal yang besar. Jadi kalau kita berselisih dalam satu hal, kembalikan kepada Allah, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi ini menafikan iman. Jadi kalau kita berselisih, jadi pelisih dia kurangnya, maka pula di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tanda tanya besar, timur tepe. Di mana keimanan kita? Kita selalu mendahulukan akal, pengalaman. Yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kita berpaling dari petunjuknya, kita mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan diri kita. Termasuklah kelemahan iman itu nareko ketau natuangan lena. Diandalkan dirinya daripada solusi syariat. Daripada solusi syariat. Ya, biasa ada orang kalau ada masalah aja dulu. Maksudnya kita kesampingkan dulu agama. Kita kesampingkan dulu dalil. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik? Sedangkan Allah mengatakan dzalika khairun, mesti menggeloi. Wa ahsanu ta'wilan, dan pasti akibatnya terbaik. Cuma masalah keyakinan. Masalah keyakinan dan masalah seseorang itu keliru dalam menganggap atau melihat tentang apa itu kebaikan. Agak dia sedece. Ya, itu berbeda orang. Yakun asangi deceng ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, di sini sumber kekeliruannya. Tapi narek koyor nasad deceng ketika napuroi fangala ta'ala Allah ridho terhadap itu, ya, maka apapun yang terjadi selama dia di atas agama, di atas kebenaran, apapun yang terjadi maka itulah yang terbaik menurut dia. Dan inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau yang dia anggap deceng itu adalah mendapatkan apa yang dia inginkan, berarti disitulah sumber masalahnya. Jadi as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, sifat dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah, ya ini banyak sekali, seperti zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa-doa, ya seperti ucapan innamal a'malu binniyat, ya. Itu banyak sekali. Kemudian perbuatan ini adalah sahabat yang kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menceritakan, ya, apa yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tentang sifat penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisiknya. Begitu pula ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ada orang mengatakan boleh kita melakukan perkara bid'ah. Magiro karena nasa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal ibnu Rabah yang kemudian diceritakan keutamaannya bahwa didengarkan suara terompahnya di diolona Nabi Muhammad SAW dalam surga. Ditanya tentang apa amalnya, ya, ditanya tentang apa amalnya, maka dia ceritakan bahwa tidaklah dia berwudu, setelah berwudu kecuali dia melakukan salat. Ya, masa nasa dia disengin Nabi tak? Rasulullah tidak tahu, lalu kemudian Bilal membuat, kita katakan tidak mungkin sahabat Rasulullah itu seberani itu untuk melakukan hal yang seperti itu, kecuali pernah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini sesuatu yang tidak boleh diakal-akali, ibadah. Kemudian yang kedua, kita katakan seandainya pun Bilal itu berijtihad, tapi kemudian Nabi mengetahuinya. Seandainya itu keliru, maka Nabi akan menegurnya. Karena menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu tidak boleh. Jadi seandainya Bilal itu Ibnu Rabah radhiyallahu anhu keliru dalam hal itu, pasti Nabi SAW tegur. Tapi tidak. Justru itu ditetapkan. Itulah yang dimaksud diantaranya sunnah at-takririyah. Ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang melakukan perkara baru, siapa yang mau tetapkan? Maka dia pataruni mengeluh itu. Siapa kira-kira? Tidak ada. Ya. Yang menganggap baik, man istahsana faqad syarra. Ya.
Siapa yang sudah menganggap baik dalam agama berarti dia tuh sudah membuat syariat. Kalau ya, kalau itu mendeceng. Tanpa dalil berarti dia sedang atau telah memberikan satu syariat. Kemudian kita masuk An Tariqi ibni Syihabin, jadi sanadnya Imam Bukhari sampai kepada Tariq bin Syihab. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun, Tariq bin Syihab ini adalah orang yang pernah melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, walaupun dia tidak pernah tidak meriwayatkan satupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, direkengi sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Walaupun dia tidak pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tariq bin Syihab beliau mengatakan, qala rajulun minal yahudi. Seseorang laki-laki berkata, ya, seorang laki-laki Yahudi berkata, li Umar, kepada Umar, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, ya, lau seandainya anna alaina nazalat, sesungguhnya atas kami turun hadhil ayatu, ayat ini, artinya kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami, nasang orang Yahudi, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Apa kata orang Yahudi itu? Lattakhadna dhalikal yawma 'idan, niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Ya. Waqala Umar radhiyallahu anhu berkata, inni, sesungguhnya saya, la a'lamu, sungguh saya mengetahuinya, ayya yaumin, hari apa, saya tahu hari apa, nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun, nazalat yauma arafata fi yaumi jumu'atin, turun pada hari Arafah, pada hari Jumat. Saya tahu, ya. Jadi itu kecede-cede engka apa namanya, ada sesuatu napasilon rayakannya itu fihi syabahun, ada penyerupaan terhadap orang Yahudi. Ya, kalau ada sedikit-sedikit apa perayaan. Di dalam Islam itu cuma 2 hari raya. Ya, fil Islami idani, cuma 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau ada sedikit rayakan, sedikit perayaan, ya. Jadi bedakan mengingat dengan merayakan. Yang dimaksud dalam surah Ibrahim itu, ya, laqad arsalna Musa bi ayatina, kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami. An anzir qaumaka minaz zulumati ilan nur, wahai Musa, beri peringatan kaummu agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya, kekufuran menuju keimanan. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, beri peringatan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Hari-hari Allah yang dimaksud sini hari-hari di mana Allah itu sangat nampak jelas memberikan nikmat. Itu sangat mudah untuk kita nasihati kepada orang. Ya. Ketika misalnya ada orang sakit, maka di tengah ratu itu tak malah selesai. Ya. Bagaimana Allah telah memberikan, ya, sehingga orang itu mengatakan, ya, puratoni. Maksudnya waktu-waktu sehat itu sudah juga Allah sudah berikan. Sekarang waktunya diuji. Ya. Jadi mengingat itu untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian merayakan seperti yang sering dilakukan. Jadi ini orang Yahudi,
Faedah dari riwayat ini bahwa agama Islam itu telah sempurna, dan kesempurnaan itu berdasarkan pedoman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi agama Islam ini telah sempurna. Ya, sehingga soku sempurna tidak boleh ditambah, itu dikurangi. Ya kau mau ditambah berarti belum sempurna. Ya kau kekurangi juga belum tidak sempurna. Ya roh ya seng soku itu yang dimaksud dengan sempurna. Misalnya ada kita lahir 5 jari, ini sempurna ini. Aku kena ya ya. Itu tambahan setelah sempurna itu justru kekurangan. Az-ziyadatu ba'dal kamali nuksanun atau naqsun. Tambahan setelah sempurna itu justru kekurangan. Itu di dalam beragama. Makanya ulama mengatakan, Imam Malik mengatakan, yang bukan agama di zaman Rasulullah letuaso hari kiamat itu bukan agama. Karena tidak ada yang baru dalam agama ini. Puramaadana petukan nabita. Dan itu disaksikan, didengarkan dan diamalkan oleh para sahabat dan dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihi. Kemudian yang menyempurnakan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita meyakini ada agama atau ada syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Yang menyempurnakan agama Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu. Pada hari ini saya sempurnakan. Ini kemelo berani tambah. Itu berani sekali orang itu kalau menambah-nambah dalam agama. Allah mengatakan saya sempurnakan. Apa ada orang mau menambah? Siapa dia? Berani. Sangat berani. Kalau ada kemudian tuan tanah atau yang punya tanah napato maka de koy monroy batasnya. Kemudian ada yang kasih pindai, ini orang bermasalah. Apakah dia kasih luas atau dia kasih sempit? Orang ini akan bermasalah dan masalah besar. Allah sudah tentukan, sokuni sempurna agamanya. Kemudian ini bagus, ini bagus. Bagus menurut siapa? Ini penting dibawakan oleh Imam Bukhari untuk kemudian kita itu semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kembali kepada perasaan atau akal. Kemudian tidak ada syariat kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meyakini bahwa ya ini syariat dari Allah, tapi dia runtuh. Oh mimpi. Tulu-tulu. Saya ketemu dengan syekh ini, saya ketemu dengan yang jubah putih, baju putih. Dia ajarkan saya begini. Siapa? Ya. Niga. Maka dia mengeluh nasa suruh kamu sempaja. Seperti itu biasanya syaitan itu masuk. Ya. Dan banyak orang-orang yang kelihatannya hijrah tapi makalah lain dia lihat. Sikapnya di dalam beragama berbeda dengan yang lain. Yang biasa hijrah begitu, tu limitona sedih ngalena. Nah sebab pura si runtuh itu yang baju putih begini. Ini kalau tidak segera menuntut ilmu, ya, gili matu manci sandro. Bahaya ini. Maka saya didatangi ini. Jadi tidak ada orang terpetunjuk itu petunjuknya dari Al-Quran dan hadis. Ini hati-hati. Yang suka kemudian mimpi begini dan begitu, lalu kemudian dia ambil patokan itu di dalam beragama.
Apalagi kalau ya tentang sumber-sumber syariat. Ada saja orang-orang yang begitu. Misalnya ada hadis. Ulama hadis sepakat bahwa itu hadis palsu. Yang mengatakan tidak, hadis sahih. Kenapa bisa? Dia bilang, saya pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Saya tanyakan, ya Rasulullah, apa hukumnya hadis ini? Rasul mengatakan hadis sahih. Kalau begitu tidak ada ulama dulu yang pergi rela berjalan sahabat 1 minggu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Tinggal tidur pelik. Tidur, mimpi, tanya Rasulullah, kan mudah sekali. Ya, Imam Ahmad, imam-imam yang lain, Imam Bukhari tidak perlu keluar meninggalkan kampungnya. Ternyata sangat mudah mendapatkan hadis, tinggal mimpi, tidur, mimpi ketemu Rasulullah, tanya. Dan ada. Nah, dia sebut itu jalur mukasyafah. Langsung penyingkapan tabir. Seperti hadis, ya. Awwalu ma khulika nuru nabiyyika ya Jabir. Awal yang pertama diciptakan cahaya nabimu wahai Jabir. Ini hadisnya gentayangan ini. Tidak ada didapatkan sanadnya dari kitab manapun. Ada yang mengatakan di dalam musannafnya Abdul Razak, tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan inilah dalil tentang Nur Muhammad. Mega tu napa jaji dari konsep Nur Muhammad ini. Ya. Padahal asalnya itu hadis palsu. Hadis palsu itu nur. Awwalu ma khuliq nuru nabiyyika ya Jabir. Awal penciptaan yaitu cahaya nabimu wahai Jabir. Ya, itu hadis palsu itu. Laulaka ma khuliqal aflak menengiteniku Muhammad di pancaju ilino. Itu hadis palsu. Hadis palsu itu. Ya. Ada seorang tokoh sufi, dia ahli hadis tapi sufi. Dia menulis satu buku tentang hadis tersebut. Dia katakan irsyadul hair, ya, petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan terhadap kepalsuannya hadisnya Jabir. Dia meyakini bahwa hadisnya Jabir itu palsu. Selenir. Ya, tinggalkan pemahaman-pemahaman yang didasari oleh hadis-hadis yang palsu. Tidak ada sanadnya. Ya kok maka palsu itu masih mending. Palsu itu ada sanadnya, bisa diteliti, kemudian perawinya itu ternyata terbukti dia suka berdusta. Ini tidak ada. Langsung tiba-tiba ada itu hadis dari mana? Ya. Ada juga yang sebagian ngotot bilang tidak, di kitab saya ada, tapi di dalam bidang kita. Kok bisa itu kitab kau saja memiliki? Subhanallah. Jadi tidak ada syariat kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ini penting, melalui. Sebanyak orang menyandarkan kepada Allah. Itu melalui tadi yang seperti itu. Ya. Nah, boleh tiga itu Pak disengi, boleh ya, atau salama, ya, puang dan seterusnya. Itu seperti syariat. Syariat baru. Jadi semuanya harus ditimbang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian an Anasin, ya ibni ya, di sini ibni bukan ibnu. Dirubah. An Anas bin Malik annahu sami'a Umar al-ghada hina baya al-muslimuna Abu Bakr. Dari Anas bin Malik ia mendengar Umar sehari setelah kewafatan Nabi SAW. Ketika kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar. Wastawa ala mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berdiri di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyahhada, beliau memberikan kesaksian qabla Abi Bakrin, sebelum Abu Bakar. Faqala, beliau berkata, amma ba'du. Beliau mengatakan amma ba'du. Ya, setelah memuji beliau mengatakan amma ba'du. Amma ba'du itu setelah. Adapun setelah itu selanjutnya kayak kuidi. Amma ba'du itu artinya selanjutnya. Jadi kalau kita memberikan penyampaian, ya, selanjutnya itu amma ba'du. Ya. Jadi kalau misalnya yang terhormat
terhormat. Nah, ketika kita mau menyampaikan intinya itu ya, selanjutnya akan kami sampaikan itu amma ba'du. Adapun setelah itu, adapun setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru masuk inti yang akan disampaikan. Beliau mengatakan amma ba'du. Fakhtarallahu ya. Fakhtara, Allah telah memilih li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alladhi indahu, apa yang berada di sisinya, alalladhi indakum, untuk mengatasi apa yang ada di sisi kalian. Perhatikan, Allah memilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di sisi Allah untuk menyelesaikan apa yang ada di sisi kalian. Jadi politika asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Sama halnya kalau di sini mengatakan sesungguhnya Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah untuk menyelesaikan apa yang kalian hadapi. Wa hadzal kitabu, dan kitab ini, alladzi hadallahu bihi rasulakum. Hadallahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk dengannya rasul kalian. Ya. Dan kitab inilah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada rasul kalian. Fakhudhu bihi, maka ambillah, tahtadu, kalian pasti terpetunjuk. Sini terjemahannya, maka ambillah sebagai petunjuk, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Wa innama hadallahu bihi rasulahu, sesungguhnya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada rasulnya. Insyaallah, Allah memberi petunjuk kepada rasulnya dengan Al-Quran. Allah, Rasulullah, Al-Quran. Allah menunjuki kepada Rasulnya dengan Al-Quran ini. Lalu kemudian kita tidak mau berpedoman kepada Al-Quran. Kita mau kemana? Tekilo loka. Ya. Kalau kita tidak berbekal dengan Al-Quran, tidak berpedoman dengan Al-Quran, kita mau kemana? Maka faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk. Al-Quran itu adalah kitab pedoman dan petunjuk. Saya kasih catatan-catatan begini, ya, untuk membantu saja, jangan sampai tidak dicatat atau apa, itu bisa dibaca-baca. Ya. Jadi ada faedah yang bisa kita ambil dari riwayat. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk. Kemudian wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memilih Rasulullah? Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara beragama para sahabat adalah berpedoman kepada Al-Qur'an dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara beragamanya para sahabat yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an. Ini pesannya Pengeluta Umar. Beliau mengatakan, khudhu bihi tahtadu. Ambillah, peganglah itu Al-Quran, kalian pasti terpetunjuk. Pasti. Ya, pasti terpetunjuk. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulnya melalui Al-Quran. Kemudian Ali bin Abbasin diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, sapusana Nabi ta. Abbas ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, dhammani ilaihi nabiyyu. Dhammani, ya, artinya telah mendekap saya, ilaihi kepadanya, an-nabiyyu nabi.
Ya, Nabi pernah mendekat memeluk saya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Ya. Ajarkanlah kepadanya Al-Quran. Ya. Ini doa yang seperti ini, mendoakan seseorang itu ala zahril ghaib tanpa dia ketahui, itu sangat mulia. Dan kebaikannya juga kembali kepada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat senantiasa mengatakan kamu juga, kamu juga, kamu juga. Jadi kita doakan orang tanpa dia tahu, malaikat mendoakan kita. Ya, malaikat mendoakan kita. Tapi di sini berbeda. Rasulullah itu naparingkalingai Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Apalagi kalau kemudian yang mendoakannya itu adalah Rasulullah SAW. Itu adalah termasuk kalimah thayyibah, perkataan yang baik, yang akan kemudian menjadi motivasi yang kuat. Kedua perkataan ini doa Nabi tak. Di samping doa Rasulullah SAW itu mustajab dan terkabulkan betul-betul. Abdullah bin Abbas itu disebut dengan turjuman. Turjuman itu menghafal lafaz dan memahami makna. Jadi kita yang selalu mendoakan anak kita, mungkin kita bangun salat tahajud kita doakan, atau mungkin di setiap sujud kita doakan anak kita. Sekali-kali doa itu perdengarkan sama anak. Ya, kita ambil rangkul dia, kemudian kita berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ini penghafal Al-Quran. Dia dengar itu. Apalagi selalu dia dengar. Betul-betul bapak saya menginginkan saya menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah perbaikilah akhlaknya anak. Dia dengar itu. Jadi selama ini kita mendoakan tanpa sepengetahuan anak itu. Coba sekarang kita mulai sebagai bentuk pendidikan, kita perdengarkan doa itu. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kan bisa mendoakan Abdullah bin Abbas tanpa sepengetahuannya. Tapi kali ini dia memeluk Abdullah bin Abbas, kemudian dia mendoakan. Itu pengaruhnya sangat kuat sama anak-anak. Kalau kemudian kita rangkul dan kita tunjukkan keikhlasan dan kemurnian apa yang kita inginkan dari anak itu, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Nah, misalnya kita, ya saya mau kamu jadi hafal Quran. Beda. Kalau kita mengatakan kita dekat dia, ya Allah jadikan anakku. Beda. Jadi wajib mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam beragama. Wajib mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi bukan sunnah, wajib. Bukan pilihan. Tapi ini kewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, mencetak generasi Qurani. Yaitu generasi yang tidak hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi juga memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang penting. Jangan cuma kita hafalkan ayat-ayatnya, tapi kita juga tanamkan makna-maknanya. Tapi ini juga termasuk di antara hal yang banyak menimpa kita sekarang ini. Ya, banyak penghafal Quran tapi ya tidak, jadi dia membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Ya, dia hafal Quran, Al-Quran melaknatnya. Kenapa dia tidak tahu maknanya? Perbuatannya, akhlaknya jauh dari Al-Quran. Ya matoromatu nabaca mapangopu sempajana. Ya matoromatu sebenarnya dalile yang kemudian sebenarnya yang mencela perbuatannya. Dan kebanyakan seperti itu. Imam-imam kampung, ya kecuali yang Allah ya beri petunjuk. Ya matorona baca papangopuna tentang tauhid, tentang tidak boleh menyekutukan Allah. Alain matomatu baca.
Pun kalau dibaca-baca, lo disuruh-suruh. Kenapa? Karena Yerbana PDC yang tepu-tepu na huruf UE, hafalannya, apalagi nada-nadanya. Tapi maknanya mana diajarkan? Pemahamannya mana diajarkan? Nah, ini sangat penting. Jadi jangan cuma ajarkan lafaznya, tapi juga ajarkan maknanya. Baik, mungkin kita lanjutkan setelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik, kita pindah di kitab ya, kedua, Bulughul Maram. Sekarang kita hadis yang ke-12 insyaallah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a A'rabiyun, telah datang orang Arab. Arabiyun biasanya itu orang Arab Badui, kampung, pedalaman. Fabala, lalu dia kencing. Fi ta'ifatil masjidi, di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nasu, maka menghardiknya manusia, artinya dikecam oleh manusia, orang-orang. Ketua teme di masjid. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat sahabat itu mengecam orang yang kencing di masjid ini, maka Nabi melarang mereka sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, maka ketika dia sudah menyelesaikan baulahu, kencingnya, napa purai? Betul, selesai. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kayaknya sahabat Nabi tapi Rasulullah mengatakan, jangan. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidzanubin, untuk diambilkan dzanub, setimbah min ma'in, dari air. Fa uhrika alai, lalu Nabi siramkan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Saya sengaja tulis seperti ini supaya kita bisa mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertama, faedah fikih akidah. Faedah akidah yaitu taat kepada Rasulullah SAW. Dari mana kita ambil ini? Ketika Nabi melarang, mereka berhenti. Itu akidah di situ. Orang yang bisa berhenti dari apa yang kemudian di dalam masjid. Tapi ketika Nabi yang melarang, biarkan dia, maka dia ikuti. Faedah akidah yang bisa kita ambil dari sini yaitu akidah taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hadis dari Rasulullah SAW yang sahih adalah sumber penetapan syariat. Jadi karena ada juga hadis yang tidak sahih, bukan berarti bukan berarti hadis tersebut bukan berarti bahwa perkataan Rasulullah itu tidak diterima, tapi jalur periwayatannya. Ada orang yang kemudian dianggap tidak kuat dalam ilmu periwayatan, lalu kemudian dia meriwayatkan hadis. Bisa jadi dia mengatakan ini dari Rasulullah, padahal ternyata ini yang harus kita berhati-hati. Jangan kemudian dengar hadis langsung terima. Loh, hadis. Yang lebih parah lagi ya, ada bahasa Arabnya sedikit, loh, hadis iya. Padahal belum tentu. Ada memang penceramah supaya lebih meyakinkan, apa bahasa Arab tacede. Supaya orang percaya. Al-Quran mana hadis, padahal tidak ada Al-Quran itu hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia. Dari mana itu? Dalam riwayat lain, persaksian orang Arab ini. Menengin nasir Rasulullah, saya ambil dari orang-orang yang mau pukul saya ini, dia nota masalah. Tapi saya lihat akhlaknya orang ini. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua syariat agama Islam adalah benar dan baik. Ketika Nabi melarang ini, itu benar dan baik. Benar dan baik. Coba bayangkan, kalau sementara orang itu kencing, kemudian dikejar oleh sahabat, belum selesai, kira-kira itu tersebar bukan cuma satu tempat. Kalau dia fokuskan di situ, selesai, tinggal siram.
Di sini juga ulama mengatakan disinilah kecerdasan Rasulullah melihat dan menanggapi masalah. Banyaknya orang ini semuanya marah, tapi Rasulullah justru mengatakan, jangan. Itu faedah akidah yang bisa kita ambil dari hadis. Jadi taat kepada Rasulullah SAW, meyakini bahwa hadis itu adalah sumber syariat selama dia sahih. Kemudian Rasulullah adalah Nabi yang mulia. Kemudian semua syariat itu pasti benar, adalah benar dan baik. Kemudian yang kedua faedah fikih. Air kencing manusia itu hukumnya najis. Air kencing manusia, saya katakan di sini manusia, itu ijma', kesepakatan, tidak ada keraguan. Hukumnya najis. Baik anak kecil, apalagi kalau sudah besar. Baik anak bayi laki-laki maupun bayi. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan katanya baik laki-laki dipercik. Iya, itu najis. Tapi cara pembersihannya yang berbeda. Cukup dipercikkan. So, seandainya tidak najis kan tidak perlu dipercikkan. Beda kalau perempuan. Perempuan memang dicuci. Ya, sebagian ulama menjelaskan tentang apa perbedaannya. Tapi intinya itu adalah syariat. Asal Nabi kalau anak kencing laki-laki selama dia belum minum ASI, selain daripada ASI, cukup percikkan. Kalau anak perempuan dicuci. Perbedaan itu memang asalnya dari syariat. Nabi yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada penjelasan bahwa beda baunya, beda kekuatan warnanya begini. Nah, itu adalah penjelasan. Tapi kita biar tidak ada penjelasan itu. Ya kemakannya minta air kencing laki-laki begini caranya, air kencing perempuan begini caranya. Dari mana penerimaan itu? Dari akidah, dari tauhid yang kuat, dari keimanan. Kemudian wajib membersihkan sesuatu yang terkena najis. Wajib membersihkan sesuatu yang terkena najis, ya. Warujza fahjur, ya. Wasiyabaka fatahhir, ya. Wasiyabaka fatahhir. Dan adapun pakaianmu maka bersihkanlah. Kemudian cara membersihkan najisnya tanah dengan cara menyiramkan air di atasnya dan tidak perlu memindahkan bagian tanah yang terkena najis tersebut. Jadi cukup disiramkan saja. Disiram di atasnya, tidak perlu dikayak. Ya, tidak perlu digali atau dipindahkan tanah itu. Cukup disiramkan. Kalau itu najisnya beda kalau misalnya mateke. Itu beda kalau kencing itu cukup disiram. Tapi kalau keteke ini yang harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Dan itu tanah dihilangkan. Najisnya. Jadi seperti itu cara pembersihan tanah. Sebenarnya ulama mengatakan di sini Rasulullah SAW sebenarnya tanah itu bersih dengan sendirinya. Tanah itu bersih dengan sendirinya. Cuma di sini Rasulullah ingin mempercepat dengan cara menyiram. Seandainya kita misalnya membiarkan tanah itu dan kembali normal seperti semula, tidak ada bau, maka bersih dia. Bersih dengan sendirinya. Tapi di sini Rasulullah ingin mempercepat. Ya, sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian faedah akhlak yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Rasulullah SAW membiarkan orang ini, bukan Rasulullah membiarkan masjid itu dikotori. Tidak. Justru Rasulullah agar kotoran itu tidak kemana-mana. Jadi cukup di sudut situ saja. Dan perhatikan bagaimana Nabi SAW setelah itu minta air kemudian disiram. Nah, seperti itu. Jangan sampai ya, kita memahami bahwa Rasulullah membiarkan masjid dikotori, tidak. Kemudian menjaga ketenangan masjid. Dari mana kita peroleh pemahaman ini atau faedah ini? Sahabat ini gini sini lo. Lo ngarek lagi. Tapi Rasul mengatakan, ya. Karena kacau itu lebih besar mudaratnya daripada kencing itu. Itu kencing tinggal dibersihkan. Selesai. Tapi kalau sudah berkelahi, ini beda.
Kemudian lemah lembut dalam memperlakukan orang yang belum mengetahui dalam menyampaikan ilmu kepadanya. Ini harus lemah lembut. Kita mendudukkan dia dan memaklumi dia sebagai orang yang belum mengetahui. Ya, kita agak cepat. Kemudian cepat merespon kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Kita cepat seperti yang dilakukan Nabi SAW, tapi dengan cara yang ma'ruf. Kemudian berpikir sebelum bertindak dan senantiasa mendahulukan yang lebih maslahah. Jadi jangan terburu-buru. Rasulullah SAW berpikir dan memilih yang terbaik. Nah, itu hadis ini kita memahami. Kemudian kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sehingga ini sebab hidayah bagi orang yang kencing tadi ini. Kemudian husnuzan terhadap syariat. Dari mana kita lihat Nabi SAW melarang, jangan, biarkan dia kencing. Itu bentuk husnuzan terhadap syariat. Apa hasilnya? Dia terpetunjuk, kemudian mudah muncul syariat, syariat bagaimana cara membersihkan jika tanah itu terkena najis. Kemudian sikap memaklumi adalah modal yang harus dimiliki dalam bermuamalah dengan tetap berpedoman dengan batasan-batasan syariat. Ini yang penting ini. Kita harus bisa memaklumi. Untuk memaksakan orang sesuai dengan apa yang kita inginkan itu susah. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk bisa memahami orang lain. Tapi itu sesuai dengan batasan-batasan syariat. Kapan kita harus memaklumi, sampai di mana dan seperti apa. Kemudian faedah yang lain, wajibnya menuntut ilmu dan keutamaan dekat dengan orang-orang yang berilmu. Ini orang, karena dia jauh dari ilmu, maka seperti itu dia datang kencing di masjid. Untung ketemu dengan Rasulullah SAW. Coba ketemu dengan sahabat saja, tidak ada Rasulullah. Berani? Ya. Itu bahaya kalau kita jauh dari orang yang berilmu. Kita tidak lihat, dia turun ke diang telinga, itu musibah, bahaya besar. Kemudian jika bertemu beberapa mudarat, maka pilihlah yang lebih kecil mudaratnya. Ini tadi mudarat mengotori masjid, ya, mudarat mengotori masjid. Tapi Nabi SAW lebih memilih mudarat yang lebih kecil tadi, dia biarkan daripada dia kemana-mana, mudaratnya lebih besar. Atau dia sahabat ini memukuli orang ini, mudaratnya lebih besar. Jadi pilihlah mudarat yang lebih kecil. Kemudian yang ke-11, ta'liful qulub, melembutkan hati sangat perlu diperhatikan dalam tahapan dakwah. Nah ini. Jangan langsung ada ta'lif dulu. Bagaimana orang itu lembut hatinya. Lalu kemudian setelah itu kita sampaikan kebenaran. Banyak hal-hal, misalnya memberikan sumbangan, begini, pelayanan dan seterusnya. Sehingga, gelup sedikit. Setelah itu kita sampaikan kepada dia. Kemudian berdakwah dengan cara mencontohkan sangat cepat pengaruhnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jika menghadapi masalah maka tetap jaga tindakan untuk tidak terpengaruh dengan suasana sekitar. Tetaplah fokus terhadap solusi-solusi syariat. Nah, ini yang diperhatikan oleh Nabi SAW ketika sahabat mau mengecam orang itu, Nabi tidak terpengaruh dengan kondisi pada saat itu. Nabi tetap fokus dan syariat, bagaimana syariat memberikan solusinya. Ya, kemudian cara mengamalkan hadis ini, ya, kita silakan dilihat bagaimana cara mengamalkan hadis ini. Berakhlak baik, berdakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, memaklumi, berlemah lembut, mengajarkan ilmu, mencontohkan kebaikan, menjaga sikap dan tidak terburu-buru, mencari solusi yang terbaik, menjaga kebersihan, menjaga ketenangan, tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, inilah yang bisa kita pelajari pada malam ini karena waktu sudah masuk. Jadi agak cepat, silakan dibaca dan direnung-renungi. Ya, ini dari satu hadis ya, faedahnya sangat. Ya. Ini yang tertulis, masih banyak yang tidak tertulis dari faedah-faedah yang disebutkan para ulama. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.